So, hari ini mau ngomongin apa kita? Gue lagi malas pengen ngomong apa-apa sih sebenarnya. Jadi gue tadi prepare hampir sejam buat nggak ngomongin apa-apa. Ya, gue juga, kan lu yang ngurus. Jangan sendiri aja gak apa-apa kali. Oke, jadi gue mau nanya nih, eh, gimana sih, apa sih dampaknya virus yang lagi marak akhir-akhir ini? Virus apa? Virus cinta. COVID-19. Oh, COVID-19. Iya. Gue pikirin virus cinta. Kalau virus cinta sih menurut gue lebih mematikan sih sebenarnya. Udah pernah jadi korban emangnya? Enggak dong. Jadi penyebar pernah kayaknya. Oh, jadi tersangka ya, virus cinta. Jadi virus cinta apa COVID-19 nih? Jadi gue mau cerita kalau sebenarnya gue nggak mau cerita tentang COVID-19 ini. Cuman karena udah selang beberapa waktu berlalu, lama-lama gue resah juga. Lu ngerasa nggak dengan virus ini? Ya kalau dibilang resah gimana ya? Ya pastinya ada rasa was-was sih kalau gue. Soalnya gini loh, memang sih kita tinggal di daerah yang kecil, di desa. Kita mungkin belum merasakan dampak yang kayak orang-orang yang tinggal di kota besar ya. Mereka udah ngadain apa namanya? Kayak Karantina, nah, lockdown, terus isolasi. udah apa penyemprotan disinfektan itu. Ya, terus social distancing. Nah, itu dia. Kita mungkin belum, tapi kita bakal ke Bentar tahap. lagi ini loh, daerah kita nih dekat sini udah ada yang mulai Oh, lockdown iya. loh, mereka 2 hari. Tinggal tunggu kita aja di lockdown nih. Nah, itu kan kita belum nih. Lo ada nggak persiapan? Tapi tunggu dulu, kita mesti cek, ntar kita di lockdown kita berdua nggak bisa keluar nih dari sini nih. By the way, gue dari jauh-jauh dari rumah ke situ jauh loh. Sebenarnya gue udah kayak ngelanggar aturan pemerintah yang katanya nggak boleh keluar rumah gitu. Kalau dampaknya sih semalam gua rasain sih sebenarnya. Dampak kecilnya ya. Seperti? Kita kan gua kan anak-anak nongkrong nih sama teman-teman Which is kita kan. literally. Oke. Gua kan anak-anak nongkrong. Jadi semalam tuh jam 10-an semua tempat tongkrongan itu dibubarin sama ini sama polisi gabungan sama tentara. Oh gitu. Walaupun kita Dibubar- daerah kecil ya. ya dibubarin semua, itu salah satu dampaknya. Sebenarnya itu suatu hal yang bagus sih, karena ya pertama ya jangan kumpul-kumpul gitu, sebenarnya nggak ada artinya kan, cuman ya Kalau was-was lu tahu nggak ada artinya ngapain lu nongkrong? di rumah juga nggak ada artinya sama Oh iya aja. sih. Ya maksudnya ya kan bagi kita orang kan ya buat nyantai-nyantai kan. Tapi di sisi lain positifnya itu ya kita belajar kalau hal seperti ini tuh lebih baik dicegah. Nah, terus cara pencegahannya? Ya salah satunya ini sebenarnya pemerintah udah bagus sih, social distancing sama apa isolasi apa lain Iya. sebagainya kan. Tapi kalau dari gua sendiri ya, gua biasanya waktu sampai di warkop itu pastinya cuci tangan dulu. Ya terus Nah, terus gua menghindari yang namanya itu kontak kan fisik. warkop yang punya tempat cuci tangan wastafel. Iya. Kalau nggak punya, Gua ada bawa tisu basah biasanya. oke. Tisunya udah basah. Nggak boleh nyentuh muka ya. Tisunya udah basah dari beli ya, bukan basah. Dibasahin gitu, oke. Ya enggak ya, basah kan bisa kena hujan. Jadi kan nggak bagus juga tisu karena kena hujan kan, malah kotor dong. Iya, by the way gua lupa sesuatu. Apaan itu? Gue pengen menghindari virus lu kayaknya. Soalnya gue dengar nggak cuma virus COVID-19 ini yang nular, Terus? kebodohan juga yang nular. Oke. Nah ini salah satu pemandangan yang bakalan sering kalian lihat waktu masa COVID-19 ini masih marak ya. Nah, By the way, kita udah rolling 4 menitan. Kita nggak ada perkenalkan diri sih. penting ya emangnya. Nggak penting juga. Oke, jadi itu kan dampaknya kalau untuk anak-anak tongkrongan nih. Untuk orang yang introvert kayak gua sebenarnya ada juga impactnya sih. Tapi bukan ke ini ya, bukan ke tentang
kehidupan sosial, tapi lebih ke Emang lu nggak ada kehidupan sosial juga sih utamanya. sebenarnya dampaknya itu lebih ke, jadi ceritanya gue mau ini ya, mau beli antiseptik itu loh. Nah, gue cari di nggak boleh nyebut merek. Pokoknya di I sama A itu udah habis. Besok bayar ya. Gue cari di apotek juga nggak ada. Akhirnya gue datang ke ya supermarket, minimarket lokal lah. Ternyata ada yang jual antiseptik yang harganya yang ukurannya 250 mili. Sekecil inilah kira-kira ya, 250 mili. Iya, kayak botol apa? Gelas lah. Ya, yang paling kecil. Yang nyebut merek kan aku. Mineral gelas. Ketahuan banget lu kampungnya bahasanya. Nah, terus awalnya biasa aja, gue buka gue ambil, pas gue tengok harganya yang notabene biasa 13-an, paling mahal 20.000 lah, di situ 80.000 cuy, gila nggak? So ya, buat inilah ya, buat toko-toko atau supermarket tuh mendingan nggak usah lah kayak naikin harga kayak gitu. Itu sih bisa dari 2 faktor ya, karena gue pengusaha nih. Oke. Pengusaha Oke. Inilah, akuin aja lah gue pengusaha. Jadi sudut pandang pengusaha lah, karena kita nggak ada bintang tamu pengusaha. Pokoknya gue ada pengalaman di pengusaha dong ya ceritanya, dan sedikit mengerti yang namanya perdagangan. Ada 2 faktor tuh sebenarnya. Faktor yang pertama, bisa jadi dia dapatnya itu emang mahal dari awal. Oh, jadi dia juga Ya, jadi dia terpaksa jual kayak gitu kan. Mungkin dia punya niat baik supaya orang sini punya barang ini, gue stok nih meskipun mahal gitu kan. Iya sih. Nah, tapi bisa jadi yang kedua tadi, dia ngambil keuntungan karena posisi barangnya langka. Iya. Memang sih, tapi kalau untuk kemungkinan kedua itu mendingan jangan lah ya untuk toko-toko ya. Sebenarnya itu kalau itu sih keputusan dari pihak tokonya lagi sih sebenarnya. Kita nggak bisa minta dia murahin lagi karena itu emang dia yang stok kan. Anggap aja seandainya dia nggak jual barang itu, tapi dia punya barang itu dan lu pengen dan lu harus punya barang itu. Ya mau nggak mau lu kayak harga lelang dong jadinya, naik terus dia karena kelangkaan itu nilai barangnya itu jadi tinggi banget. Terus gini juga kayak bisa jadi juga karena orang-orang yang serakah gitu loh, yang ketika ini mereka belinya banyak gitu untuk dijual lagi, itu bisa dijual lagi atau mereka pakai sendiri lah Ya, gitu. Itu salah satu serakah lah gitu yang pasti. Salah satu penyalahgunaan sih. Cobalah pikirkan orang yang lain juga yang membutuhkan itu. Jadi janganlah dihabisin gitu loh. Sebelum ini COVID-19 ini begitu dampaknya gede banget ya. Jadi gua tuh ada stok disinfektan buat tangan itu. Hand sanitizer. Hand sanitizer Okay. ya. Sorry. Hand sanitizer. Gue punya tuh satu yang botolnya segini. Oke. Jadi gue dimintain nih sama saudara gue di Jakarta ya. Gitu. Serius? Iya. Mau kirim. Gue kirim terus, kan. Apa? Ntar gue beli lagi gitu. Giliran udah gue kirim, karena udah mulai nih, kita udah disuruh kayak membersihkan diri dan lain sebagainya, bersih lah pokoknya. Ya gue cari lagi, udah nggak ada gitu. Jadi nyesel dong gue kirimin ke sana kan gitu. Ya tapi ya buat keluarga sih nggak apa-apa sebenarnya kan. Jadi intinya sih yang pertama kita mesti bagus, ini salah satu dampak positif lah, kita jadi sadar diri untuk kesehatan sih sebenarnya. Karena sebenarnya budaya cuci tangan atau sebagainya itu sebelum COVID-19 pun harusnya kita udah sadar duluan. Jangan tunggu hal seperti ini baru kita takut. Sama ini virus ini kan cukup berbahaya ya untuk orang-orang yang daya tahan tubuhnya mungkin kayak gua yang nggak kuat, yang sistem imunnya lemah. Gue udah dengar kalau beberapa kasus COVID-19 ini juga ada yang survive, ada yang meninggal. Yang survive ini bisa nggak sih di kemudian hari tiba-tiba virusnya tuh bangkit lagi gitu. Nah itu dia sebenarnya kan, gue bukan expert nih ya. Ya bukan dokter sih kan. By the way kita berdua bukan expert. Lagi mau ngobrol ngalor ngidul. Jadi gue pernah baca ya, meskipun gue nggak lihat sumbernya, tapi
percaya apa enggak. Jadi kalau nggak salah di Jepang itu ada yang udah sakit, udah positif COVID-19. Kemudian dia nyatakan sembuh, dipulangkan. Ternyata nggak selang begitu lama dia positif lagi. Serius? Iya, jadi itu yang ditakutkan. Takutnya virus ini tuh persisten kalau bahasa itunya, bahasa medisnya. Jadi dia mungkin nantinya bisa timbul lagi gitu. Nah itu dia. Harusnya virus itu kan kalau saat manusia itu kena virus, antibodi kita itu setelah mengenal dia itu harusnya kita nggak bisa kena lagi. Gitu. Iya. Takutnya kan ya kita kan kalau kayak flu dan batuk itu kan pasti karena virus juga, itu Iya. pertama. Sedangkan ketika kita sembuh dari flu dan batuk kan Kita bisa kena lagi. iya, takutnya tuh si corona ini Iya, kayak kalau gini. corona ini kan awalnya tuh kita kelaskan dia tuh kayak virus apa sih yang cacar ya, kalau kena cuma sekali doang. Oh iya. Secara air ya. Nah, harusnya itu kayak gitu awalnya. Cuman ya kita nggak tahu lah. Soalnya aku baca juga itu ada yang kena lagi setelah sembuh. Jadi kita doain lah supaya obatnya cepet-cepet Temukan. kan. Oh, Udah iya. ditemukan. Udah ditemukan, katanya. serius. Iya. Cuma belum Oke. dipatenkan. Terus terakhir kata yang gue dengar ya kan gue kan ada grup WhatsApp kan, ya beberapa mengatakan Serius kalau lu ada grup WhatsApp? tapi bukan grup WhatsApp corona, grup WhatsApp ya kayak Emang lu ada komunitas. Grup WhatsApp isinya gue, terus gue punya satu HP lagi. Dua. Nah terus di grup itu tuh katanya sebenarnya nggak ada obat yang belum ditemukan gitu. Oh, ya itu sih gimana Gue ya? dapatnya 2 hari yang lalu lah, 2 atau Ya kemarin kita, atau 2 hari kita yang nggak lalu. tahu ya itu ya. Jangan berasumsi yang buruk dulu, juga jangan terlalu berharap tinggi juga gitu kan. Tapi ya harap kita anggap aja itu benar. Kalaupun nggak benar ya mau nggak mau kita tetap ngarep ke mereka lagi kan. Nih. Ya, nggak mungkin kita mengharapin miracle atau ujungnya kita yang nemuin obatnya. Kalau kita bukan orang medis kan. Meskipun dia katakan misalnya grup lu itu bilang itu bukan obatnya, ya paling nggak pemerintah itu atau WHO atau apalah itu ya, dunia ini sedang Oh, iya. berusaha menekan stres akibat dari virus outbreak ini gitu. Gini, gua ini kan tipe orang yang jarang buka artikel kecuali emang artikelnya menarik lah. Jadi oke, ini kayaknya video ini bakal gue restricted buat konten 18 tahun ke atas ya. Gue nemuin di Facebook itu katanya bisa sembuh dengan alkohol atau berhubungan badan, seks. Itu menurut lu gimana? Kalau menurut gua Itu sih, gue cuma baca headline sih, gue nggak ada buka. Cuma ya itu karena gua kita pernah baca juga. udah terlanjur ini ya, terlanjur kita record tanpa aku mencari materi. Terus Ya. gimana? Kalau menurut gua kalau alkohol itu selalu jadi jawaban yang selalu benar. Karena alkohol itu sebenarnya bagus buat badan kan, sebenarnya bagus buat Oke. melancarkan pendarahan juga, melancarkan Peredaran darah. darah ya. Melancarkan peredaran darah. Oke. Kalau untuk seks sendiri, sepertinya seks itu untuk meningkatkan imun aja sih. Jadi seks bisa meningkatkan Iya, imun. jadi kayak memacu diri ya, kayak olahraga juga kan, jadinya imun badan tuh jadi bagus. Gue baru tahu fakta kalau seks bisa Ya. menaikkan imun sistem pertahanan Kalau lu sih antibody enak, ya. bro, tinggal pergi. Kalau untuk kita lah, misalnya nih, kalau di desa kita ini udah, sebenarnya gue juga pengen sih ngecek sebenarnya gue ini ada atau enggak gitu loh. Ya, Gini masalahnya, kita kan di sini nggak ada rumah sakit cuy. Adanya puskesmas, itu juga nggak memadai. Kita punya rumah sakit tuh di kabupaten, nah itu juga nggak memadai. Terus pelayanannya juga ya tau lah ya. nah ini nih ya. Hmm. Ini sih bukan asumsi gua doang. Sebenarnya kesimpulan yang harus kita ambil juga. Jadi itu salah satu kenapa kita mesti melakukan social distancing, terus melakukan pencegahan dan sebisa mungkin menghindari itu gitu. Kenapa? Jadi kita mungkin anak muda kalau kena kemungkinan meninggal itu kecil karena sementara ini kalau gua nggak salah yang
persenan meninggalnya itu cuma 7%. Kalau nggak salah gue lupa. Jadi yang kemungkinan ya gede, itu pun lansia yang umurnya di atas 60 tahun atau 50 tahun yang udah punya penyakit atau imun badannya udah nggak kuat lagi buat melawan virus terus ini. diserang sama virus ini juga. Iya. Nah, jadi kenapa kita mesti melakukan social distancing? Yang pertama, kita orang-orang muda atau orang-orang yang masih sehat, meskipun terkena dan tidak meninggal, kita bisa menjadi salah satu penyalur untuk orang-orang tua di sekitar kita. Nah, terus yang kedua, kalau kita nggak melakukan social distancing dan kita menjadi salah satu penyebarnya, nanti kita sebarkan, orang itu sebarkan juga, yang kena itu bakalan banyak dan rumah sakit itu nggak mampu untuk menampung orang-orang yang terduga ini. Bayangkan kita aja belum ada alat atau cara kita sendiri buat deteksi virus ini ada di kita apa enggak. Nggak mungkin kita semua bondong-bondong pergi ke rumah sakit yang ada itu. Karena kan yang terakhir gue dengar dari lu kan bilang kalau orang sehat aja bisa ini kan. Jadi ini salah satu hal yang mungkin orang lain nggak tahu ya. Kadang-kadang kita lihat orang pakai masker, kita lihat orang pakai sarung tangan DLL kan. Jadi katanya orang sehat itu juga bisa carry virus ini. Nah iya. Dan menyebarkannya tanpa sepengetahuan dia, meskipun dia tidak flu, tidak demam dan lain sebagainya. Ya. Hanya kita yang bisa menjaga diri kita sekarang. Ya itu yang jadi harus jadi mindset kita semua sih. Karena gue lucu karena ada beberapa video kayak orang-orang masih di luar rumah di saat tempat itu lagi dampaknya lagi gede banget di situ gitu kan. Mereka pikir ya gue nggak kena gitu loh. Gue nggak nyebarin. Iya masa bodoh kan? Gitu kan. Kan. Ya ntar kalau lu kena kita orang masa bodoh sama lu baru tahu kan. Itu yang dikhawatirkan tuh justru orang-orang yang masa bodoh itu gitu loh. Mereka yang masa bodoh terus kayak ngerasa ini apa karena mereka nggak dapat sosialisasi gitu. Mungkin ada yang dapat, ada yang enggak. Kembali ke pribadi masing-masing lagi sih. Karena memang ada banyak juga orang kepala batu kayak gitu. Anak-anak sekolah ya. Enggak semua anak sekolah sih, karena ya kita lihat videonya banyak juga anak-anak orang-orang tua yang soalnya ini bener-bener bagi gua sih ini tamparan yang cukup keras sih. Jadi awal-awal waktu di Wuhan itu terkena kan banyak tuh meme-meme yang gue baca, gue lihat di internet gitu loh, dan gue ngerasa lucu gitu. Terus ada yang bikin meme inilah apa Indonesia nggak kena tuh karena sistem imun mereka kuat gitu kan. Karena kebanyakan makan gorengan yang pakai plastik ya. Nah, terus sekarang udah pada kena, nah itu bener-bener kayak ya itulah makanya WHO pun udah menetapkan kalau virus COVID-19 ini itu udah jadi pandemi. Kita doakan aja sih ya, terutama yang paling banyak kena kayak Itali, Korsel, ya, terutama di Wuhan itu sendiri kan. Itali sih yang Itali sih yang parah banget sih, gila lonjak banget itu. Yang apa namanya yang lucu tuh orang-orang yang ini sorry aja lah buat yang imannya lemah ya. Yang apa ngelarang tempat ibadah ditutup lah, masa takut Tuhan daripada virus gitu tuh. Banyak gitu. Iya. Oknum-oknum. Kalau ini sendiri sih gue nggak berani terlalu bahas gimana. Ya. Jujur aja gue dulu orangnya ya bisa aktif ya. Oke. Ya, jadi gue sedikit mengenal dengan dunia ini. Jadi menurut gue ini no comment. Bukan no comment sih. Gue punya satu perspektif juga. Opinion sendiri. Ya. Menurut gua kita nggak pergi ke rumah ibadah untuk beberapa saat karena hal ini, Tuhan nggak akan menghukum kamu karena itu. Karena di rumah pun asalkan hubungan kamu sama Tuhan kamu itu masih baik. Saudara pokoknya yang penting kita nganggep kalau virus ini berbahaya,
tempat ibadah ditutup bukan berarti kita tuh jauh dari Tuhan, enggak. Tetap aja kita tetap ya berdoa lah setiap hari di rumah walaupun cuma di rumah gitu. Aja misalnya nih kita belum lockdown nih. Persiapan lu nih. Lu udah kayak orang-orang enggak sih, maksudnya nyiapin 1 dus Indomie lah. Oh, kalau dari gua sendiri, Eh. misalnya lockdown ya, Hmm. yang pasti udah nyiapin makanan-makanan instan itu ya, karena Nah, gua sih bisa masak sih. Cuman bagi gua kalau masak, persediaannya dari mana? nah Kulkas. maksudnya itu gua nggak suka makanan yang frozen terus dimasak, cuy. Nah. Gua pengennya yang fresh. Nah, jadi kalau ngomong-ngomong ya makanan instan itu. Hmm. Terus yang kedua, gua butuh banyak tisu, cuy. Why? Kenapa? Buat tit. Ini bakal di-cut. Gini terus. Terus persediaannya kan makanan instan nih. Pasti ini ya apa? Bakmi mewah yang itu. Besok bayar ya. Kalau Ini kita kasih kesimpulan deh. Ini kan paling enggak udah ujung nih. Kita kan udah ngebahas, walaupun pembahasan kita nggak jelas, paling enggak kita kasih tau lah kita ngapain kalau udah lockdown. Karena gue jujur aja jarang banget pakai yang namanya hand sanitizer. Terakhir pakai mungkin SD kan. lebay sih kalau ngomong gitu, cuy. Serius itu kan Ya, antis. Hand sanitizer mereknya antis. Iya, itu udah gue kirim ke Jakarta, cuy. Jadi gue tuh tipe orang yang lebih penting cuci tangan pakai sabun daripada pakai hand sanitizer. Ya. Kalau buat gua sendiri ya, penting stay Healthy. healthy, terus olahraga perlu itu karena buat Nah, imun kalau juga. lockdown gini gimana olahraga? Ya kita sekarang kan udah ada HP, nggak mungkin Jangan HP. bilang kayak yang TikTok itu ya, yang Mungkin. numpahin sabun ke lantai terus jadiin treadmill. itu sih tergantung masing-masing lagi. Kalau memang otaknya se-TikTok doang, ikutin aja gitu kan. Oke. Ya, olahraga di rumah kan bisa home workout, ada banyak kok, tinggal cari di YouTube atau di Google. Nah gini, masalahnya gini, lockdown itu dampaknya besar ke orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Iya. Kalau orang yang menengah ke atas sih oke lah, lockdown mereka biasa aja, mereka punya duit gitu loh. Itu salah satunya, karena di lockdown pun kalau Gimana kita ada tetap, juga perusahaan loh yang lockdown tapi tetap jadi mereka ya, berarti mereka work from home, jadi merekanya, ada juga yang ya ada work from home itu lucu, bro. nah, Karena work from home itu buat karyawan office. oh Nah, ya, gimana kalau yang work from home tapi dia kuli? berarti itu bukan work from home dong. Gimana caranya dia nyusun barang di rak tapi dari rumah? Iya, iya sih kayak ngelas gitu ya. Kayak gua bengkel kan, gimana caranya mobilnya di Mau nambal bengkel. ban gitu kan, tapi dari rumah gitu. Mobilnya di bengkel gua nih. Nah, terus servisnya di rumah mekaniknya, kan nggak mungkin. Tapi berarti sekarang kerjaan paling beresiko itu kayak ini ya, kayak ojek online ya. Ya, karena mereka Mereka nggak bisa dong work from home. gimana ya? Mereka juga jadi salah satu apa sih? Jadi salah satu harapan buat Orang-orang mencukupi yang- kita yang lagi di lockdown misalnya kan. Meskipun Iya. kita nggak ngerasain lockdown itu sendiri ya. Dan gue nggak berharap kita bakalan di lockdown atau bagaimana. Yang penting Iya. kita jangan sampai kesini lah gitu kan. Semoga aja nih cepat berlalu lah. Ya semoga aja ya, obatnya cepat ditemukan. Yang pasti selalu bersih, Jaga kesehatan, jaga kesehatan, olahraga, ya, makan makanan sehat. yang penting jangan panik. Oh iya, Nah, iya. karena panik ini yang menyebabkan Memicu itu. iya sampai panic buying itu, beli barang sampai bolong Iya, semua, iya. kasihan loh. Nah, kalian mungkin ini insting manusia untuk bertahan hidup seperti layaknya hewan untuk bertahan hidup. Mereka bakalan melakukan hal-hal yang Apapun lah. ya gitu kan. Yang Kayak penting manusia mereka hidup misalnya, aja gitu. mereka beli nih borong nih, kadang melewati dari batas yang harusnya gitu kan. Ya beli aja secukupnya atau apa. Nah, kalian harus ingat, kalian mampu beli itu. Di bawah kalian itu ada beberapa orang yang nggak bisa beli karena kalian udah borong. Oke, yang nggak bisa beli itu orang-orang kaya misalnya. Tapi kalau yang nggak bisa beli itu orang-orang yang nggak punya duit. Tapi lebih parah lagi, kita jangan lupa masih ada lansia-lansia yang hidup sendiri loh.
Kalau Nah, mereka itu. sempat nggak Ya, bisa beli, sempet tuh gue tengok foto-foto di internet tuh. nah itu kasihan banget tuh, orang tua dia pengen beli nggak bisa beli karena dia udah Ya. tinggal sendiri, dia mungkin ditinggal anaknya atau gimana, nggak ada lagi yang bisa diharapin, dia tinggal sendiri, dia nggak bisa beli karena dia nggak mampu ngelewatin antrian para manusia Jangankan binatang itu. untuk antrian, pas sampai ke supermarket aja udah nggak ada barangnya kan. Iya. Dan mereka kemungkinan besar orang terakhir yang mendengarkan info ini karena mungkin mereka nggak bisa pakai gadget dan lain sebagainya. Nah itu dia. Nah, Banyak juga orang-orang tua yang nggak paham akan virus ini loh. karena mereka nggak dapat infonya Iya. kan. Sekarang kan media-media cetak itu udah kurang, bukan masalah kurang penyebaran dan lain sebagainya ya. Penyebaran itu agak kurang, selalu terlambat 1 hari. Nah ini mungkin tips kayak buat teman-teman yang seumuran kita lah, milenial lah ya. Kalau kalian punya orang tua di rumah, kakek atau nenek kalian masih hidup, mendingan infoin lah hal-hal seperti ini. Iya. Atau tetangga kalian lah, mungkin dia udah tua tapi nggak tinggal sama anaknya. Kasihan kan, paling nggak kita datengin, kita kasih tahu gitu betapa bahayanya virus ini gitu. Kasih tahu juga penanggulangan yang setahu kalian aja lah, nggak harus kayak expert banget. Nanti kalau expert malah orang tua panik kan. Yang pasti sih kalau seandainya kita udah ada tanda-tanda, Hmm. mungkin kita belum bisa nih pergi buat ngecek. Hmm. Nah itu usahain lu jangan deket gimana ya, deket orang jangan gitu. Pokoknya sebisa mungkin jangan sampai lu nularin virus meskipun itu bukan COVID-19. Nah, karena itu berpotensi kan. Meskipun tempat lu mungkin kemungkinannya yang diketahuinya belum ada orangnya, tapi kemungkinan udah ada loh di situ. Tapi karena mereka belum ke cover sama Ini kan pengecekannya yang gitu. kita aja yang di desa gini aja udah kayak penanggulangannya sedikit, apalagi yang lebih dalam lagi di Iya. kampung gitu. Aku rasa sih mungkin Makanya mereka bakal masa bodoh sih orang-orang kampung mereka gitu. mungkin mikir ya. Jadi kemarin gue ketemu ngobrol-ngobrol juga lah ya sama orang-orang sekitar gua gitu kan. Ngomong masalah ini ya mereka nggak takut karena di sini belum ada katanya. Itu kan karena belum tercover atau belum kelihatan. Iya, iya. Lu kalau kena yang belum kelihatan itu pas lu kena ya gimana gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya lu yang tadi itulah. Kita mesti Karena jaga semua. gejalanya tuh sebenarnya susah kedetek gitu loh. Iya, Masanya tuh karena dia memang mirip sedikit flu biasa. Nah, itu dia. Jadi takutnya ketika gue lagi batuk nih sekarang nih, flu juga, makanya gue nggak tahu sebenarnya. Oke. Guys, kita utamakan keselamatan guys. Nah, masalahnya Ribet banget. masalahnya apa namanya? Ya kan ngeri-ngeri juga gitu loh. Karena kita nggak tahu apakah ini flu dan batuk biasa atau gejala gitu. Oke. Biar agak gue menjaga aman aja bro. Ya, yang pasti jangan panik sih cuy. Panik karena apa? Gue pernah dengar tuh orang nanya COVID-19 itu buat lu apaan sih? Ada yang bilang ini bukan sebuah virus tapi sebuah teror. Oke. Jangan anggap kayak gitu. Masalahnya mungkin untuk kita bisa nggak panik, Boy. Kita bisa nggak panik karena kita masih lajang, kita belum berkeluarga. Gue punya keluarga sih. Maksudnya keluarga yang lu punya istri dan anak gitu. Soalnya gue jomblo guys. jadi yang gua tahu sih ya gila dari grup ya. Gue punya temen rata-rata udah berkeluarga kan. Tunggu ya. Jadi semua info yang masuk ke kepala lu itu asalnya Grup. dari grup semua ya. Good. Jadi nah teman-teman gue ini kan udah punya keluarga. Terus ada yang udah punya anak. Nah masalahnya partner hidup mereka ini yang panik ya karena udah berkeluarga gitu loh. Gue juga mungkin kalau gue punya istri dan anak gue bakal panik Ya, karena gue wajar- takut. Wajar aja sih kalau buat gue mereka panik gitu sih.
Ya karena itu tadi insting buat bertahan hidup manusia kan. Nah. Ya tapi tetap mesti dihadapi dengan inilah ya, nalar. Ya, jangan terlalu panik karena kita nggak hidup sendiri di dunia ini. Nah ya, 7 juta manusia di dunia ini kan semua pasti panik. Kok 7 juta? 7 juta, 7 miliar ya? Gue nggak tahu. Coba lu tanya di grup. Tanya di grup gitu. 7 juta rakyat di dunia ini gitu kan. Di Jakarta aja lebih dari 8 juta. Berarti orang Jakarta orang dunia semua dong. 7 miliar manusia di dunia lah. 7 miliar deh kalau nggak salah. Cuman penasaran cuy. Tapi HP Google. anjir. Udahlah. Terus salah satu dampak yang paling gua takutin sih sebenarnya bukan dari ininya ya. Bukan dari dampak Gini. Ini kan untuk kita yang memang ini ya, untuk kita yang memang punya rumah di daerah kita. Dan kita tinggal di daerah kita deh. Tapi untuk para perantau gimana? Mendingan mereka stay di tempat mereka bekerja atau mending pulang kampung? ya tergantung keperluan mereka lagi. Kalau mereka kampungnya jauh banget ya nggak usah pulang sih kalau gua bilang. Ya mereka kan pasti udah ada tempat tinggal juga di sana kan gitu kan. Ya pokoknya Tapi stay kan, dimanapun kalian berada kalian tapi kan bisa. ini walaupun dekat deh. Misalnya jarak 300 kilo deh. Ya harus kilo jauh cuy. Misalnya aja kan cukup beresiko juga dia dari tempat dia ngerantau sampai ke kampungnya, kan bahaya ke orang-orang kampungnya dong. Ya Walaupun kita nggak tahu dia ada atau enggak gitu. ya meskipun dia pulang kampung ya ujung-ujungnya dia juga mesti jaga dia mesti social distancing juga gitu. Iya. Ya, yang pasti semua ini nggak bisa tips buat global, tipsnya pastinya buat kita masing-masing. Ya, lebih ke lokal ya. Nah, bukan ke lokal, maksudnya ke kitanya sendiri. Kita juga nggak bisa mikirin masalah perantau atau lain sebagainya kan. Ya, kalau lu udah kena atau lu udah ngerasa lu ada gejalanya, ya lu laporin di www. bisa itu bisa ada. Iya, serius. Ada badan penanggulangannya gitu ya. Penanggulangannya ada, cuman kita ya, lu carilah di internet di mana badan penanggulangannya, lu laporin kalau lu punya gejalanya itu. Jangan takut, justru kalau lu diem lu mati karena nggak keurus, lu mati konyol cuy benar. Mendingan lu laporin. Gini. Sebenarnya gue udah lama pengen bikin podcast ya. Terus nggak tahu mau ngebahas apa, dan kebetulan tadi kita makan sarapan itu. Situ kita kepikiran kenapa nggak kita obrol di podcast aja ya gitu kan. Enggak sih, lu yang mikirnya. Pokoknya gitu deh. Maksudnya tuh makanya ini nggak kepikiran, setupnya juga lah kadarnya. Serius ini pakainya meja office lagi kan, bukan? Terus mic-nya juga mic yang 200 ribuan yang nggak proper banget untuk buat podcast. Satu doang lightingnya, kameranya dong cuy, kasih tahu. Ini kita nggak pakai. Kita pakai action cam. Nah, kita nggak pakai kamera yang fancy. Ini action cam juga bukan GoPro. Ini kameranya 4K. Masuk bayar ya. Jadi apa namanya, pelan-pelan lah. Kalau emang podcast ini banyak yang suka, mungkin pelan-pelan kita benahi ya. Ya, pelan-pelan kita benahi, terus doakan supaya kita bisa datangkan bintang tamu. Meskipun nggak penting-penting amat karena kita tidurnya di desa cuy. Kalian siapkan deh persediaan selama, kalau jaga-jaga kalau kalian lockdown. Kalau yang udah lockdown masih bisa nggak sih mereka belanja? Harusnya sih nggak bisa sih, tapi kalau keluar rumah buat belanja, kalau nggak salah gue bisa, tapi yang di tempat yang dibuka gitu. Karena lockdown itu mereka yang menutup diri, bukan mereka nggak keluar. Iya, berarti sebenarnya lockdown itu memang menutup diri. Mereka boleh keluar tapi resiko ditanggung masing-masing individu ya. Tapi ada loh yang ditangkap tuh kalau keluar. Serius? Itu karena ini kali keluar nongkrong nggak jelas kali. Enggak, keluar gitu. Keluar doang? Iya. Oke. Ya kalau misalnya lockdown nggak bisa beli barang lagi dan udah kehabisan stok, ya berdoa aja lu masuk surga cuy. Gini. Yang pasti kalau kalian bisa belanja deh, keluar belanja.
kalian belanja keperluan kalian secukupnya, jangan serakah. Yang paling penting kita mentingin orang lain juga gitu, jangan egois. Pokok be prepare, be aware lah. Terus konsumsi makanan sehat, walaupun gue sendiri enggak. Terus pokoknya hati-hati aja lah. Oke guys, jadi buat podcast kali ini segitu aja. Kalau lu suka, kita bakal memperbaiki terus. Stay tune. Semoga next kita dapat topik bagus buat diomongin. Dan Atau mungkin ya ada saran ya? Ya, kalau Komen ada saran, aja. bisa komen, bisa Mau ngomongin share ke apa kita, DM gitu. atau komen nanti di YouTube ya. Iya. Apa bahkan untuk sampai detik ini aja kita nggak tahu nih bakal nama podcastnya apa. Ya, pokoknya inilah, kasih kita masukan lah. Gue cuman Semoga kita bisa dapat pembahasan lain yang seru gitu. Dan Iya, semoga iya. kita nggak garing. semoga sih. Takutnya ini cringe sih mau nonton. Ini gue takutin ya paling nggak hati-hati ya. Closing nih, boy, closing. Iya iya maksudnya itu Cepetin. durasi ya. Durasi. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, pokoknya ini berita info yang penting. Jadi kalau kalian emang apa namanya peduli sama kerabat kalian, share lah ya. Tapi kalau menurut kalian isinya nggak penting-penting amat, ya nggak usah di share. Kalian mau dislike juga terserah. Kita masa bodoh ya. Lagian kalian kalau lagi stay at home kan gak ada kerjaan, nonton kita. Nonton aja. Lagian nih kita nggak dapat ini kok, nggak dapat AdSense kok. Karena ini channel masih baru, kita belum memenuhi syarat YouTube. Lagian juga kita ngomongin ini si COVID-19 yang mana bakal demonetize. Ya, di demonetize. Iya, sama YouTube. Oke lah. Gue tahu mungkin pembahasan dari orang lain lebih bermutu daripada kita. Ya, meskipun pada akhirnya YouTube ini kita berharap ada AdSense yang masuk nanti. Sebenarnya kan kita buat ini karena aku resah doang, gue. Gue resah. Karena ini udah Penutupan, cuy. iya. Pokoknya share ke teman-teman kalian. Klik like kalau kalian suka. Jangan klik dislike kalau kalian nggak suka. Komen apa yang perlu kami perbaiki. Thank you. See you in the next video ya. In the next podcast. Oke, cut.